Salam sejahtera. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas mengenai model pengembangan kurikulum. Ada 3 kurikulum, yaitu kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Model pengembangan kurikulum ini dipilih berdasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikan serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, dan juga disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan yang digunakan. Yang pertama yaitu kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP menggunakan model yaitu yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Penjelasan dari keempat tersebut yaitu tahap pendefinisian, yaitu tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengembangan KTSP. Kegiatan pada tahap ini adalah melakukan tinjauan proses penyusunan KTSP yang meliputi pembentukan tim penyusun KTSP, koordinasi dengan dinas pendidikan, analisis konteks, penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi draft, finalisasi dan pemberlakuan KTSP. Kegiatan analisis konteks meliputi analisis potensi dan kekuatan kelemahan yang ada di sekolah, analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua yaitu tahap perancangan. Tahap ini bertujuan merancang pengembangan KTSP sehingga diperoleh suatu contoh model pengembangan yang sesuai dengan pedoman pengembangan KTSP yang dikeluarkan BSNP. Draft KTSP dikembangkan menjadi kelompok 1 dasar pemikiran, landasan dan profil sekolah. Yang kedua standar kompetensi, 3 struktur kurikulum dan pengaturan beban belajar, 4 sistem evaluasi dan ketuntasan belajar. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Kegiatan pada tahap ini meliputi validasi model kurikulum oleh para ahli yang diikuti dengan revisi. Validasi ahli bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk merevisi model pengembangan KTSP sehingga dihasilkan draft 2 yang tepat dan layak digunakan. Yang keempat yaitu tahap penyebaran. Pada tahap ini merupakan tahapan penggunaan model pengembangan yang telah dikembangkan sesuai dengan pedoman pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP, baik di sekolah tempat peneliti mengadakan penelitian atau di sekolah lain. Demikian model pengembangan dari kurikulum KTSP. KTSP ini merupakan suatu kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP. Soal yang kedua yaitu model pengembangan kurikulum 2013. Model kurikulum 2013 ini menggunakan model yaitu dari kurikulum Hilda Taba. Model pengembangan kurikulum Hilda Taba berbeda dengan model lainnya karena menggunakan pendekatan induktif. Pada kurikulum Hilda Taba ini menggunakan 5 langkah, yaitu yang pertama adalah laksanakan eksperimen, kemudian diteorikan, kemudian diimplementasikan. Langkah-langkahnya dengan beberapa cara seperti eksperimen production of pilot units, testing of experimental unit, revising and consolidating, developing and framework, dan developing and framework.
Pada tahap pertama, dengan menguji beberapa sekolah di SD yang dianggap mampu yang telah berjalan selama 3 semester berturut-turut. Tahap yang kedua, kurikulum 2013 telah diuji cobakan di sekolah, maka akan dilihat validitas, kepraktisan, efisiensi, dan efektivitas kurikulum tersebut. Tahap yang ketiga, dilakukan revisi kurikulum 2013 untuk penyempurnaan kurikulum. Tahapan keempat, pengkajian kurikulum yang telah direvisi dan analisa agar kurikulum 2013 sebelum didesimasikan lebih siap digunakan oleh para stakeholder. Tahap terakhir, didesimasikan ke berbagai sekolah-sekolah dengan beberapa tahapan, yaitu sekolah percontohan, sekolah inti, dan sekolah induk. Untuk contoh, pada kurikulum KTSP lebih menonjolkan pada pengetahuan peserta didik. Pada kurikulum 2013 ini, peserta didik tidak dituntut hanya mengetahui pengetahuan, tetapi nilai karakter dan keterampilan dapat ditonjol untuk setiap kompetensi yang dicapai. Penulis contohkan pada pengorganisasian materi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, peserta didik memiliki kompetensi mengetahui keesaan Allah atau Tuhan berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Pada mata pelajaran IPA, peserta didik memiliki kompetensi untuk mengajukan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana tentang alam sekitar. Penulis dapat menganalisis ketika peserta didik belajar IPA tentang bagaimana alam sekitar diciptakan dapat diintegrasikan dengan pendidikan agama Islam dengan mengetahui keesaan Allah melalui pengamatan. Jadi, sikap spiritual peserta didik dapat ditonjolkan yaitu menerima dan menjalankan agamanya melalui pengetahuan yang didapatkan dengan cara berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Jadi, pada kurikulum 2013, pendekatan materi dengan integrasi mata pelajaran. Tujuan pengintegrasian mata pelajaran agar pengetahuan yang diperoleh peserta didik secara holistik. Demikian contoh yang ada di soal nomor 2. Model pengembangan kurikulum merdeka menggunakan 2 model pengembangan, yaitu top down dan bottom up. Perubahan kurikulum dengan pendekatan top down merupakan model administrasi atau garis komando yang merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Pendekatan ini berasal dari atasan ke bawahan. Sedangkan model pendekatan bottom up merupakan model grassroots yang berasal dari bawah ke atas. Pendekatan bottom up merupakan pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Model pengembangan kurikulum top down yang artinya tadi dari atas ke bawah, artinya pemerintahan bertugas untuk menyiapkan rancangan pembelajaran. Rancangan tersebut nantinya akan dilakukan oleh satuan pendidikan di wilayah pemerintahan tersebut dan operasinya akan dilakukan oleh para guru dalam pembelajarannya. Karakteristik pemecahan masalah top down: 1. Berorientasi pada tujuan, yaitu memerlukan fokus pada tujuan atau masalah utama dan kemudian mengidentifikasi subtujuan atau tantangan yang dihadapi. Yang kedua, alokasi sumber daya yang efisien. 3. Hierarki, yaitu dalam pendekatan ini informasi mengalir dari tingkat atas organisasi ke tingkat bawah, menciptakan efek seperti air terjun. Pada pendekatan top down, fokus utamanya adalah pada gambaran besaran mereka yang tertinggi dalam hierarki membuat rencana
untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Hal ini terutama karena mereka memiliki pandangan komprehensif mengenai proses dan kinerja organisasi. Hal ini membantu mereka mengelola potensi resiko dalam skala yang lebih besar. Dalam pendekatan pemecahan masalah top-down, suatu masalah atau informasi dipusatkan agar mempunyai pandangan holistik atau perspektif yang lebih besar. Setelah masalah umum sudah jelas, maka beralih ke rincian lebih spesifik yang terkontribusi terhadap tantangan utama. Model pengembangan bottom up yaitu merupakan suatu model pengembangan yang melihat masalah pada tingkat dasar dan secara bertahap beralih ke tingkat yang lebih sulit. Dalam pengembangan ini, tim melihat suatu situasi dari tingkat akar rumput dan mendorong semua anggota untuk memberikan masukan. Pendekatan ini mirip dengan bermain game video, di mana mulai dengan tantangan sederhana dan tingkat kesulitannya meningkat secara bertahap. Karakteristik pendekatan bottom up ini menggunakan satu, pengambilan keputusan berdasarkan data, yang kedua proses literatif. Dalam model pengembangan bottom up, seorang guru dapat mengupayakan pengembangan komponen kurikulum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan penyempurna dari pengajaran di kelasnya, karena guru yang paling tahu kebutuhan kelasnya. Maka, model pengembangan kurikulum Merdeka baik untuk menggunakan model pengembangan bottom up dan top down. Demikian model pengembangan yang ada pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Terima kasih, semoga bermanfaat.